Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Pastari, peserta Latsar Angkatan 5 golongan 2 kelompok 4 dengan Coach Bapak Taufik SAG, Instansi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sekarang saya akan mempersembahkan tugas sintesa agenda 3. Oke, saya akan mempresentasikan tugas individu WOG, Whole of Government. Dalam hal ini adalah sintesa agenda 3 dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama, dewasa ini aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil dituntut untuk lebih profesional, lebih cepat tanggap dalam melakukan pelayanan publik atau melakukan 3 fungsi atau 3 peran utama, yaitu pelaksana kebijakan publik, kemudian melakukan pelayanan publik, kemudian menjadi unsur pemersatu bangsa. Tuntutan publik semakin hari semakin tinggi, maka dari itu saya akan membangun branding tentang ASN baik. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan nilai-nilai atau saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan ketiga materi, yaitu manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama, manajemen ASN itu adalah terkait dengan pengelolaan ASN untuk memperoleh kepegawaian atau ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi, dan bersih dari KKN. WOG atau Whole of Government sebagai penekanan pada aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral melalui pendekatan formal dan informal untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pelayanan publik adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan barang dan jasa dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Aspek-aspek manajemen ASN adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, pemberhentian, penggajian, jaminan pensiun, perlindungan. Sedangkan aspek dari WOG seperti aspek kolaborasi, aspek kebersamaan, aspek kesatuan, aspek tujuan bersama, aspek inovatif, aspek koordinatif, aspek responsif, dan aspek terintegrasi. Kemudian aspek-aspek pelayanan publik seperti kompetensi SDM, kesiapsiagaan petugas, adanya aturan pelaku, kode etik, penghargaan dan sanksi, dan budaya pelayanan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
seorang aparatur sipil negara yang mewujudkan nilai-nilai aspek manajemen ASN, aspek WOG, aspek pelayanan publik dalam melakukan 3 fungsi atau perannya, maka saya mengusung branding sebagai seorang ASN baik. B berarti bertanggung jawab. A berarti memiliki akuntabilitas. I integritas. Dan K adalah komitmen mutu. Yang pertama, tanggung jawab. Seorang ASN harus bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan publik, melakukan pelayanan kepada publik, dan menjadi unsur pemersatu atau perekat bangsa. Yang kedua, akuntabilitas. Nilai dasar akuntabilitas seorang ASN adalah yang merujuk pada pemahaman bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh ASN harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam proses pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan yang diberikannya. Akuntabilitas sebagai keadaan ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Kemudian, integritas sangat erat hubungannya dengan perilaku kerja pegawai. Perilaku pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil berintegritas ada kalanya dalam melaksanakan tugas harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya, seorang ASN harus memiliki komitmen mutu. Dalam setiap melakukan pelayanan sosial, seorang ASN harus memiliki standar penjaminan mutu pada setiap apa yang dilakukannya. Bahwa dalam melakukan pelayanan, seorang PNS atau seorang ASN harus memiliki yang pertama, efektif tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik yang menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilakukan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar dari alur atau aturan. Inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu yang terbaik. Demikianlah paparan singkat saya tentang branding ASN baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi konsep ini bisa diwujudkan di dalam pelaksanaan kebijakan publik, melakukan pelayanan publik, dan menjadi unsur pemersatu bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.